Yang ditakutin di Indonesia sampai saat ini oleh yang namanya Sinarmas disebut Profesor Hafiz Abbas tadi. Tahu nggak siapa yang ditakuti di Indonesia? Siapa? Habib Rizik. Cuma satu yang ditakutin mereka, bukan Jokowi. Jadi kalau kita mau membangun kekuatan untuk perubahan sosial itu, ya maka berimamlah pada Habib Rizik. Nggak bisa yang lain. Benar saya bilang, nggak bisa kepada saya, nggak bisa kepada Ahmad Yani, karena dialah yang bisa. Itu menurut keyakinan saya setelah saya berdialog dengan orang-orang Sinarmas juga, berdialog dengan yang lain langsung, semua pada ketakutannya cuma Habib Rizik. Nah, Habib Rizik yang bisa memimpin sebuah negosiasi supaya ada share prosperity, supaya semua orang Indonesia ini jangan mayoritas jadi pengemis, jadi kacung. Nah, mau nggak kita berimam pada Habib Rizik? Ya itu. Allahu Akbar. Yang kedua, harus ada leadernya. Kalau nggak ada leader, nggak ada gunanya. Makanya saya selalu bilang kepada orang, selalu dalam tulisan saya membuat imam besar Habib Rizik. Saya tidak bilang imam besar FPI, nggak pernah saya tulisan saya itu. Coba lihat tulisan saya selalu bilang imam besar Habib Rizik, karena dia harus jadi imam besar buat semua orang. Karena leadership itu, leader dalam teori leader, orang kadang-kadang nggak ngerti, banyak nggak ngerti teori leader. Leader itu bukan cari massa, bukan cari rakyat. Nggak ada teorinya itu leader cari rakyat. Rakyat yang mencari pemimpinnya. Itu teori yang benar. Sama seperti Habib Rizik diasingkan, in exile. Kita harus menghormatin dia. Ya, saya tahu Habib Rizik itu dulu, ya. Ini informasi off record kita aja. Saya tahu bahwa dia memang ditawari 1 triliun dan dia nolak. 1 triliun itu saya tahu. Di rumah siapa? Ditawari. Saya tahu di rumah siapa. Ditawari 1 triliun Habib Rizik itu. Ditolak sama Habib Rizik. Jadi dia udah menolak suatu kemewahan, ya, menolak juga suatu mendapatkan juga suatu penderitaan. Dia diasingkan. Nah, kita harus menjaga dia. Kalau kita bilang kamu imam besar kami, maka kita menjaga dia. Dia juga harus tahu bahwa dia harus tetap dalam keadaan berjaga-jaga. Bahkan terakhir saya udah bilang, Sinarmas itu minta berunding sama saya gimana caranya bisa ketemu Habib Rizik. Itu omongan Sinarmas langsung. Dia pengen hanya berunding dengan Habib Rizik. Nah, kelompok progresif ini tentu udah bukan barang baru. 5 tahun ini dipimpin Habib Rizik. Itu nggak boleh disepelekan. Nggak bisa, sejarah itu diukir. Nggak bisa tiba-tiba saya datang, gue lebih hebat dari Habib Rizik. Nggak bisa. Sejarah itu nggak begitu ceritanya. Nggak bisa Soekarno waktu itu digantikan tahun 45, tiba-tiba Sahrem datang ke Indonesia atau Musuh atau apa. Soekarno lu nggak ada apa-apanya, Tan Malaka aja. Nggak bisa, karena Soekarno yang terus. Dan 5 tahunnya Habib Rizik. Nah, secara sosiologi, ya, jadi penjelasannya harus ada ilmunya. Jangan kita bilang kosong, nggak kosong. Secara sosiologi itu diriset 2 tahun oleh namanya Profesor Fethi Hadis, dibiayai mahal sekali, ya. Itu Melbourne University, 3 negara. Dia riset di Indonesia, dia riset Turki, dia riset Mesir. Itu memang kebangkitan Islam itu udah nggak bisa lagi dicegah. Jokowi udah seperti orang ya menurut saya kurang waras ya sekarang. Habib Rizik dengan khilafah itu hubungannya apa? Ikon khilafah itu ada di HTI. Mohon maaf sekali, bukan Habib Rizik. Ya, jadi mereka ini kalau bukan PDIP, maka mereka PKI. Berarti itu anak-anak atau cucu-cucu PKI yang membakar itu. Jokowi stres sendiri, bilang kok kenapa gagal? Ya. Bakar poster nggak bisa, bagaimana mau membakar bangsa? Itu kan itu artinya dungu kan. Jadi gagal kan. Dan saya kira juga Habib Rizik nggak anggap itu. Mungkin Habib Rizik habis lihat videonya, mungkin dia pakai kan dia suka bercanda Betawi. Gua kata juga apa, kagak mempan lo, itu dia begitu-begitu kan. Habib Rizik ini sakti. Habib Rizik itu betul-betul ini, kita kan bangsa Indonesia ya, bangsa yang percaya tentang orang-orang yang dilindungin oleh kekuasaan langit. Jadi Habib Rizik itu sudah berkali-kali ditembak ya, itunya apa namanya, markasnya di mana di puncak itu diserbu pakai peluru-peluru, dia selamat. Kemudian dia waktu ceramah di Cawang ya dikasih bom itu, mobil bom, selamat juga ya. Itu kemudian kemarin
dibakar, memang nggak bisa dibakar. Ya, karena apa? Karena Habib Rizik ini sekarang, ya, kalau dia mau revolusi aja, Indonesia udah revolusi sekarang. Ini tinggal komando Habib Rizik. Kalau Habib Rizik ini misalkan pulang ke tanah air, sewa jet pribadi seperti yang dilakukan siapa kemarin tuh Joko Chandra, ya, Joko Chandra sewa jet pribadi, dada-dada selfie